Nah, ini dia tipe cerita yang cocok untuk moodku saat ini. Six of Crows. Novel ini tentang orang-orang buangan yang berhasil bertahan hidup, mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi kuat di kehidupan yang amat sangat buruk. Kecuali Wayland. Apa ya, menurutku menjadi kriminal itu terkesan lebih realistis aja gitu, daripada tiba-tiba menjadi hero. Lebih terkesan manusia gitu loh, lebih mencirikan manusia. Apalagi di sini karakternya mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, menyakitkan, yang kalau aku jadi dia dan semampu dia, sangat mungkin hasil akhir aku akan menjadi seperti dia juga. Ini bukan lagi menormalisasi kriminalitas ya. Jangan jadi kriminal, guys. Kecuali kamu rela setiap detik kehidupan kamu berpotensi secara mengenaskan. Kayak si Omen. Oke, sebenarnya aku baru baca sampai bab 20, tapi udah nggak sabar pengen beritahu seluruh dunia kalau aku baca buku ini. Yang udah pernah nonton Shadow and Bone pasti tahu lah Castbreaker and the Gang. Dan ini adalah kisah mereka, Six of Crows. Mereka sebenarnya berasal dari geng The Dregs yang berkuasa di Ketterdam. Dan Six of Crows itu sendiri adalah tim khusus yang beranggotakan 6 orang yang dibentuk oleh Castbreaker untuk menjalankan misi utama dalam novel ini. Dan ternyata ceritanya beda, guys. Alurnya sama tapi adegannya beda. Ibaratnya yang di series itu versi lightnya, yang di sini versi premiumnya. Gimana ya, tonnya itu terasa lebih kelam dan brutal. Tapi yang nggak brutal banget, masih ramah lah kalau dibaca pembaca remaja. Kalau di series kan misi mereka mencari Alina. Kalau di sini mereka mencari Boyul Bayur, yaitu seorang ilmuwan pencipta Jurda Parem gitu kali ya bacanya. Pokoknya semacam obat-obatan, narkoba gitu kali ya, soalnya berbahaya, yang bisa meningkatkan kemampuan Grisha. Tapi ya itu berbahaya. Berbahaya bagi orang lain dan berbahaya bagi Grisha itu sendiri, karena menyebabkan adiktif dan merusak tubuh penggunanya. Ini setiap babnya diceritakan dari POV karakter yang berbeda-beda. Dan meskipun deskripsi tempat-tempatnya bikin migrain dikit, tapi dialog-dialognya itu seru, bikin betah, asik gitu tektokannya. Setiap karakter punya cara bicaranya sendiri-sendiri. Khas dengan dialognya yang kebanyakan getir, penuh metafora, tapi optimis, dan kadang yang diucapkan cuma beberapa persen kebenaran dari yang sebenarnya ada di dalam kepalanya. Terus Jasper yang kata-katanya selalu santai, banyak guyon, dan kadang nyindir. Apapun yang ada di dalam kepalanya dia keluarkan apa adanya. Mood booster banget. Terus Ines ngomongnya seperlunya aja dan pas ditanya doang, lebih sering menahan ucapannya di kepala. Nina sama kayak Jasper, ceplas-ceplos tapi lebih emosional dan berani. Matthias lebih emosional lagi, penuh kebencian, pesimis dan marah-marah melulu, tapi jujur. Dan yang terakhir Wayland, apapun yang diucapin selalu kedengeran kayak anak kecil. Buat yang belum tahu, ini kayak Peaky Blinders-nya Grisha First, tapi lebih bermoral, dikit. Kelompok gangster di dunia magical, gabungan genre kriminal dan fantasi. Seru kan? Ketika kelompok kriminal bertemu dengan manusia-manusia berkekuatan magic, apakah akan terlihat cupu? Tentu saja tidak. Karismanya Castbreaker tetap bleber-bleber, guys. Skill bertarung tingnya juga tetap keren. Dan yang paling penting, mereka itu solid banget. Cuma satu yang gak aku suka dari novel ini. Kenapa mereka baru 17 tahun? Gak masuk akal. Coba pikirin, masa 17 tahun udah semateng itu gitu loh? Gak mungkin. Dan please, semua yang mereka lakukan itu adalah porsinya orang dewasa. Jadi gak mungkin mereka 17 tahun. Gak make sense. Gak mau, gak terima.